97 di zaman Imam An-Nawawi. Di zaman sekarang udah ada 99 iman. Jadi iman itu bayan, itu cabang-cabang begitu. Dari apa seorang itu mendapatkan ihsan, kebayan itu dia harus ngerti Islam, ngerti Allah, ngerti kanjeng Nabi SAW. Nah, ini orang yang ngerti Islam, terus salat, rukuk, salam, sujud, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang suami-suami itu laki-laki Jumat ya, itu fardhu ain. Nah, ini dia iman. Dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan seluruh alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu perkumpulan di pagi hari yang penuh keberkahan ini, matahari terang insyaallah menjadikan ini tempat yang berkah. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustazah Nining, mudah-mudahan Ustaz Afiyah dikabul hajat, dipanjangkan umur. Dan Ustaz Acang, mudah-mudahan sehat Afiyah dikabul hajat, dipanjangkan umur. Dan antumah jamaah muslimah Majlis Nurul Iman Al-Falah, mudah-mudahan dikabul hajat, dibanyakkan rezeki, disehat afiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dikatakan kesempurnaan seorang mukmin itu yang dia berhati baik, berakhlak baik, berbudi pekerti baik. Allah jadikan waktu ini awal Hijriyah Muharram, Allah akan akhirkan waktu. Nah, selama hidup di dunia ini, manusia Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, dikatakan al-ihsaniyah, kebaikan yang Nabi SAW ajarkan. Memang di diri Rasulullah SAW itu terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang terbaik. Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, pengarang Maulid Simtudurar, katakan bahwasanya Nabi ahsanan nas, sebaik-baiknya manusia, khalqa wa khuluqa, zahir batinnya begitu. Jadi suatu saat kita akan mati di dunia ini, amal pekerjaan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala hitungin, diperhitungkan. Kalau di dunia amal pekerjaan buruk, di akhirat akan merasakan keburukannya. Kalau di dunia melakukan amal pekerjaan baik, perbuatan baik, terutama salat, terutama yang wajib yang Allah perintahkan, maka akan merasakan di akhirat nanti hasil itu yang dikatakan kebaikan. Bagaimana cara melihat, mendengar, dan apa melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Nabi Muhammad SAW kerjakan, uswah suri tauladan. Bagaimana rukuknya Nabi,
yang wajib, yang sholat. Bagaimana sujudnya Nabi, bagaimana salam, bagaimana Rasulullah khusyuk dalam mengerjakan sholat. Dan seterusnya. Perbuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala nggak demenin. Apa itu? Sifat-sifat buruk, hasad. Sifat nggak seneng orang lain seneng, riya. Kepengen apa dilihat orang, kepengen apa kalau kerjakan sholat kepengen dilihat, kalau ibadah kepengen dilihat dari riya. Terus sifat munafik, kalau bicara dia nggak pernah jujur, nggak pernah tepat janji dan berkhianat. Nah, keburukan-keburukan ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan insyaallah dari orang-orang yang ihsan, yang baik. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita umat untuk mengenali Allah, untuk mengenali agama, untuk gimana kita berhasil di dunia. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wal asri, Allah bersumpah, innal insana lafi khusrin, sungguh mereka dalam kerugian, ilal ladzina amanu, memang yang iman yang Allah Subhanahu wa ta'ala ambil dari golongan orang-orang yang enggak iman, yang kafir. Wa amilu shalihat, nah itu terus dikerjakan amal perbuatan yang baik, amalun soleh, kayak punya anak-anak soleh, anak perempuan solehah. Nah ini yang menjadikan keselamatan selama hidup di dunia. Nah, ini Muharram, bulan yang dikatakan daripada Ashhurul Hurum, 4 bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Di bulan ini bulan rahmat Allah. Semua apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di dunia ini rahmat, sifatnya itu baik. Di antara semua bulan-bulan amal, pekerjaan yang baik, apa yang Allah ciptakan di dunia itu, yang paling luar biasa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara semua makhluk Allah yang paling utama manusia gitu. Maka alhamdulillah, bersyukur setiap tahun, setiap awal tahun Hijriyah dikatakan ini disunahin puasa di bulan 4 yang Allah haramkan itu. Bulan yang Allah sucikan begitu. Pahalanya lebih. Ya, pahala puasa di bulan ini itu 300 kali lipat daripada puasa di hari-hari biasa. Ramadan yang wajib itu 900 kali daripada puasa-puasa di hari-hari biasa. Itu dikatakan Ustaz Muhsin, orang Cawang, Jakarta, murid Datuk Habib Al-Habib Abdullah bin Sunsyami Al-Atas Kalibata, begitu. Itu fikih, dalam kaidah fikih. Amal akan Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan di akhirat nanti. Kalau seorang itu dia ihsan, baik, kan iman, Islam, ihsan. Dan cukup agama orang ini kelihatan menyala, bersinar. Tapi kalau orang yang amal enggak dikerjain sholat, enggak beribadah selama dunia, di akhirat nanti dia suram, enggak ada cahaya. Memang benar-benar bercahaya gitu. Dikatakan Al-Imam Ghazali, orang yang wudu ketika sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu setiap tetes air yang jatuh, bukan yang ada di diri, itu nanti di akhirat menjadi cahaya di belakang wali-walinya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini perempuan solihah yang akan dilihat dirindukan surga, yang akan insyaallah dakhulal jannah, masuk ke dalam surga. Latolihah, perempuan yang yang soleh, ya enggak solihah, enggak soleh. Ini enggak demen salat, ya. Jadi prek terus, ya. Enggak ada apa-apa, enggak mau salat, susah dah. Memang dia lebih susah perempuan ini ibadah, ya, karena memang lemah gitu. Kalau laki-laki lebih kuat, anak laki ini kalau enggak sholat mah kebangetan gitu. Kalau anak perempuan memang dia agak lemah begitu. Hati-hati. Kalau sampai dia besar, terus dia tamyiz, dia enggak ngerjakan sholat, nanti setan bisa tinggal di hatinya nih, saat keturunan nanti keturunan setan. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu. Memang dia diriwayatkan oleh ulama tidur di hatinya perempuan setan begitu.
Oh, memang Nabi SAW juga melihat ya ketika di bulan Rajab, ini kan di bulan Muharram. Ketika itu Rasulullah melihat azab, disiksa banyak perempuan. Nauzubillah, mudah-mudahan antumah diberi Allah maunah hidayah, maghfirah, diberi petunjuk Allah, diberi untuk apa? Hati ke Allah, ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Untuk melihat apa sih al-ihsaniyah kebaikan itu, bagaimana membaca ratib, membaca zikir tahlil, bagaimana duduk dengan apa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah itu, ya. Orang yang iman akan selamat di dunia, akan mendapatkan kesenangan di akhirat. Orang yang iman akan bisa menjaga mata, bisa menjaga hati, ya. Nanti di Shiratal Mustaqim, apa kira-kira amal di dunia itu yang menjadikan perempuan itu bisa melewati Shiratal Mustaqim? Tapi insyaallah aman umat Nabi, ya. Umat Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah, dikatakan Nabi. Semua umat Kanjeng Nabi Muhammad surga insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, itulah yang dikatakan bagaimana al-ihsan, kebaikan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, Rasulullah katakan. Sempurna perbuatan seorang mukmin, yaitu yang hati orang itu baik. Ahsanuhum khuluqa, ngerti Islam, ngerti agama, syahadat, salat, zakat, apa dan ini dan itu, ya. Itu rukun Islam 5. Terus ngerti iman, itu 6, ya. Ada 70 iman. Ada 77 di zaman Imam An-Nawawi. Di zaman sekarang udah ada 99 iman. Jadi iman itu bayan, itu cabang-cabang begitu. Dari apa seorang itu mendapatkan ihsan, kebaikan itu, dia harus ngerti Islam, ngerti Allah, ngerti kanjeng Nabi SAW. Nah, ini orang yang ngerti Islam. Terus salat, ruku, salam, sujud, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang suami-suami itu laki-laki itu Jumat, ya, itu fardhu ain. Nah, ini dia iman. Dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, ini insyaallah kalau udah nih ngerjakan, ngerti Allah Subhanahu wa taala. Terus yang mampu hajjul bait. Ya, kemarin Zulhijjah begitu. Nah, ini orang kelihatan. Nah, ini orang yang ihsan. Yang Allah Subhanahu wa taala pastikan orang seperti itu ahlil jannah. Nah, mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini orang yang menjaga benar-benar iman. Iman yang dijaga ini yang apa, yang menjadikan seorang ini memang kelihatan di ihsan, orang yang baik. Ya, seperti apa orang baik itu? Seperti guru-guru, seperti para yai, para alim, orang yang memang membawa asar Rasul, membawa apa yang dari diri Rasulullah. Al ulama warathatul anbiya, dikatakan, yang mewarisi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan Rasulullah? Surga. Suatu saat nanti, ya, kalau kita orang baik di dunia, selamat di dunia, mendapat al-jannah, surga begitu. Fi ayyi abwabuha, dikatakan perempuan, ya, saking kalau dia memang benar-benar ngejaga iman, takwa kepada Allah, memperhatikan waktu-waktu salat, fi awal waktu, kalau salat dia segerain nih, itu memang Nabi katakan dia boleh perempuan itu masuk pintu-pintu surga fi ayyi abwabuha, dari pintu mana saja yang dikehendaki begitu. Sebuah keutamaan yang andai kata kita seorang yang membawa iman kepada Allah, yang membawa Islam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dikatakan orang yang iman kepada Allah, bertakwalah, ya, disuruh takwa kepada Allah. Jadi iman, Islam, apa segala macam harus bertakwa, harus berserah diri kepada Allah. Khauf ta'ah, dikatakan mempunyai rasa takut kepada Allah dan taat kepada Allah. Wala tamutunna, ittaqillaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati. Ya, selama hidup di dunia alhamdulillah syukur terus kepada Allah. Kerjakan yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini ihsan, kebaikan yang suatu saat Allah Subhanahu wa taala
Katakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akan menjadi perempuan itu sabirah. Oh, luar biasa. Oh, enggak kuat, perempuan lemah. Ya. Laki-laki dia kuat. Nabi-nabi dan rasul laki-laki, iya. Tapi mereka dikandung. Naam, Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah. Siti Maryam, ibunda Nabi Allah Isa alaihi salam, dan kadza wa kadza, dan Nabi Allah Musa. Ya, itu dianyutin Nabi Musa di sungai karena ketika itu Firaun dibunuh-bunuhin sama Firaun. Nah, seperti itulah. Allah berikan Quran untuk diimani Quran, bukan dibaca. Qiraatul Quran, dibaca Quran. Adibu auladakum ala salasati khisal, Rasulullah perintahkan. Ajarkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita 3 perkara, ya. Apa pertama? Hubbin nabiyikum, cinta ke Nabi Muhammad, berarti ngerti Allah, ya, karena Nabi utusan Allah, karena Rasul Allah, ya, begitu. Wa ahlu baiti, dan keluarganya Habib, zuriyah min abna'u Rasulillah Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul al-Batul alaihi radhiyallahu anha, begitu. Terus humma qiraatul Quran, terus baca Al-Quran. Nah, ini kalau aman di dunia, selamat ngejalanin hidup, ya tanda orang yang perempuan mar'atun salihah, yang pandai bersyukur kepada Allah, iman. Seorang salihah ini ada iman kepada Allah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terus Allah berikan kedudukan, ya. Innallaha ma'as sabirin, dikatakan. Sifat Allah Subhanahu wa taala karim. Kenapa Allah bersangka baik kepada hamba? Ana indika abdi, kata Guru Habib Satah Mafsai Wafa apa Anom Tasik Malaya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena seorang hamba ini melihat dengan pandangan yang ihsan, yang baik. Seperti seorang yang melihat dirinya ketika sholat, ya, khusyuk ngerjakan sholat, hudur, merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Ya, terus diperlihatkan di akhirat apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, jadi orang kalau nggak bisa menjaga ibadah apa segala macam, nggak usah kecil hati, karena Allah Subhanahu wa taala yang ngatur segala sesuatu. Bagaimana seorang hamba itu berserah kepada Allah. Ada riwayat kan, seorang nggak ibadah, nggak sholat, ya, ratusan tahun, ketemu orang yang dia ibadah ratusan tahun, karena ujub, karena sombong, dipalingkan mukanya kepada orang yang nggak pernah ibadah. Di akhirat itu, ya, di mizan, ketika Allah perhitungkan amal, seketika karena kibir, karena ujub, karena sombong, Allah pindahkan itu kemuliaan itu kepada orang yang nggak sholat ratusan tahun, begitu. Jadi ukuran hidup di dunia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Nabi Muhammad, ya, inama bu'itsu, ini yang diajarkan Nabi Muhammad. Aku diutus, Rasulullah katakan, liutami masa utamanya makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Bagaimana di dunia, ya, Allah senang, nyenengin Allah, jadi orang baik, orang ihsan, ya, orang ihsan. Wa kudu ibadah sebagai ukuran, iya takwa kepada Allah, ya. Tapi ibadah yang Allah Subhanahu wa taala gabul, Allah Subhanahu wa taala terima. Ya, amal sah enggak sah kita ngerti, diterima enggak diterima wallahu alam, kita enggak tahu. Tapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena al-ihsaniyah, kebaikan, sabar. Ya, sabar di dunia, di akhirat juga bisa sabar, ya, nggak mau ke surga tetap masuk ke surga, karena udah ketentuan seorang perempuan salihah nggak bisa ke neraka. Udah nggak usah maksa-maksa, ya Allah masukkan aku ke neraka, nggak bisa, udah nggak bisa, begitu. Di akhirat apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan selama di dunia, bagaimana kita hamba Allah ngejalani ibadah kepada Allah. Udah di akhirat, ya, di situ akan melihat rumah, ya, rumah tempat yang selama dunia dihiasi itu dengan Quran. Di sana akan melihat segala apa keindahan, ya, seperti yang selama dunia seorang itu lihat. Bagaimana amal mazra'atul akhirah, dikatakan dunia itu tempat bercocok tanam untuk nanti akhirat. Amal yang baik, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
amal yang baik yang diperhatikan. Allah katakan waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan-keburukan yang dijauhi selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Andai kata siapa orang manusia ke perempuan lakukan pekerjaan buruk di dunia, yarah, mendapatkan hasil. Ya, di akhirat sengsara, naudzubillah min dzalik. Dikubur mendapat siksa, di mizan timbangan keburukan itu berat daripada amal baik. Bagaimana untuk mendapatkan al-jannah? Bagaimana untuk melihat surga? Bagaimana untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana menjaga diri dari pandangan apa-apa yang buruk? Bagaimana menjaga diri untuk melakukan amal-amal baik? Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.